Tanggung jawab yang berat ini itu diringkaskan di ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Saudaraku dikasihi Tuhan, pada waktu itu saudaraku, Tuhan mengguncangkan hati daripada pendiri STT ini. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yang diberikan adalah digoncang tapi tak tergoyahkan. Ini luar biasa, sangat aplikatif, dan saya bisa memahami dan saya bisa merasakan itu, dan saya bisa melihat bagaimana sejarah dari STT Kataros ini. Dari awal itu memang penuh dengan goncangan-goncangan, penuh dengan perjuangan yang hebat. Jadi ini STT Kataros ini bisa kita katakan dia merangkak seperti bayi, jatuh bangun, kemudian ia beranjak besar dan ia mampu berjalan sendiri, dan hari ini ia menjadi kuat. Dan saudaraku, STT Kataros ini saya coba melihat dalam perkembangan STT di Indonesia. STT Kataros itu hebat, yang tentu sesuai dengan seusia yang dia. Tentu kalau yang lebih tua kan lebih mapan, tapi saya melihat itu luar biasa. Tetapi saudaraku, kemampuan dari STT Kataros seperti ini tidak terlepas daripada tema ini, digoncang tapi tak tergoyahkan. Saudara-saudaraku, tema firman Tuhan ini didasarkan pada firman Tuhan, yaitu Ibrani 12 ayat yang ke-28. Saudaraku, demikianlah bunyi firman itu. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, saudara-saudaraku, nats firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, kalau kita melihat topik daripada apa yang disampaikan Lembaga Alkitab Indonesia, ini perikop ini berbicara mengenai tanggung jawab yang berat. Saudara-saudaraku, tanggung jawab yang berat ini itu diringkaskan di ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini menjadi sesuatu hal yang betul-betul dialami oleh STT Kataros. Pada waktu itu, saudaraku, Tuhan mengguncangkan hati daripada pendiri STT ini. Tuhan menanamkan visi dalam dirinya. Lalu visi itu, mimpi itu diwujudkan. Kenapa saudara-saudaraku, firman Tuhan lebih menegaskan, tetapi sekarang ini ia memberikan janji. Janji itu janji yang tidak pernah diingkari oleh Tuhan, dan janji itu selalu dia tepati, nggak pernah terlambat, tepat waktunya. Seperti yang kawan-kawan sering nyanyikan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Tuhan memang berkata dalam nas ini, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, ini sebenarnya berbicara bagaimana iman kita kepada Kristus. Banyak nanti, atau katakanlah orang-orang beriman di dunia ini, orang-orang percaya di dunia ini, itu Tuhan akan menguji kemurnian imannya.
kalau saya coba lihat, coba di slide yang kedua mengenai pengertian digoyangkan atau digoncangkan itu, saudaraku dikasihi Tuhan, adalah digoyang-goyang. Ini sebenarnya kalau digoyang-goyang itu mirip penyaringan, ditampi-tampi. Lalu saudara, saya coba saya ingat dulu bagaimana dulu ibu angkat saya di Solo itu menampi beras. Ada dua caranya. Satu di tampi-tampi demikian, satu lagi diayak, digoncang-goncang begini. Lalu nanti pasir-pasir, kemudian itu kan terjatuh. Atau saudaraku kalau mau lihat itu tukang bangunan, dia mau gunakan pasir yang halus atau yang kasar itu di ayaknya. Maka saudaraku ada yang tertinggal, ada yang jatuh. Itu gambarannya. Ini berkata kepada kita bahwa digoncang di sini adalah digoyang cepat. Jadi goyangannya itu tidak sepoi-sepoi. Nah, itu kalau sepoi-sepoi itu goyangan angin semilir itu membuat orang tidur, meninabobokan. Tapi kalau ini saudaraku, guncangannya itu hebat, guncangan itu cepat, guncangan itu keras, lalu menjadikan orang panik. Coba lihat kalau kita naik pesawat ada turbulensi, apa kita katakan? Tuhan di mana kau? Tuhan bilang aku masih di sini katanya. Kau yang jauh dari aku gitu. Saudara aku dikasihi Tuhan, ini menimbulkan kekhawatiran. Ini menyebabkan tidak tenang. Ini menyebabkan tidak nyaman. Saya tahu kalau ketua STT Kataros ini atau pendiri Kataros ini orang paling sering berdiskusi dengan saya. Jadi saya tahu persis bagaimana goncangan-goncangan itu dialaminya. Saya bukan bermaksud memuji-muji dia supaya saya diundang kembali, bukan. Tapi kenyataan itu, ini hambanya ini bisa tertawa di hadapan saudara, tapi ketika sendirian dia itu menangis. Kenapa beratnya beban itu? Beratnya pergumulan itu. Kadang hidupnya nggak nyaman itu. Di mana nggak nyamannya sampai hari ini? Kadang-kadang nggak nyaman hidupnya itu. Nggak ada uangnya, gaji karyawan mandek. Bayar listrik apa? Bayar kontrakannya apa? Itu guncangan-guncangan. Tapi ini saudaraku, guncangan dalam ayat adalah guncangan yang kencang. Kenapa ini Tuhan katakan saudaraku? Supaya terlihat siapa yang bisa bertahan dan siapa yang tergoncangkan, dia akan tercampur, disaring. Apakah STT di dunia ini tidak banyak? Banyak. Apakah di Indonesia tidak banyak? Banyak. Saya sudah hampir mungkin 25 tahun berkecimpung di sekolah teologi. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang setengah mati. Tapi Kataros digoncang, ia tidak tergoyahkan. Haleluya. Kalau dia tergoncangkan, dia tergoyahkan, Anda tidak ada di sini. Saya saksi mata di sini. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, tidak dikatakan ungkapan ini, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan itu. Jadi saudaraku, saya mau katakan juga, banyak gereja-gereja berdiri semuanya memuji Tuhan. Banyak STT berdiri semuanya mencetak hamba Tuhan. Tapi walaupun demikian Tuhan bilang, saya akan buat goncang. Siapa yang bertahan? Karena ternyata goncangan itu maksudnya adalah
memurnikan daripada perguruan itu. Saya lihat, kalaulah tidak murni, visi ini lakukan, Tuhan sudah tutup STT ini. Tapi saudaraku, ternyata apa yang terjadi? Ia semakin dimurnikan, ia semakin dimurnikan. Ibaratkan emas dan cincin itu dihajar dulu, dibakar dulu, dibentuk dulu, yang pada akhirnya apa yang terjadi? Harga yang mahal. Wih, luar biasa. Dulu STT ini nggak ada akreditasinya, nggak ada. Tapi sekarang lihat akreditasi ban PT. Maka saudara-saudaraku, rugi kalau tidak menyuruh orang kuliah di situ. Tapi nggak boleh ngutang banyak-banyak. Itu goyangan itu. Kalau banyak mahasiswa yang nggak bayar orang kuliah, itu goncangan itu. Tapi walaupun demikian, kata Haros tidak akan goyang. Kenapa? Karena ini punya Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, melihat semua itu, maka di ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan atau menerima kuasa yang tidak tergoncangkan. Kata Haros itu menerima kerajaan, menerima kuasa dari surga. Ini maunya Tuhan. Dan apa yang terjadi lewat firman Tuhan itu, dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Hari ini kita bersyukur dan beribadah kepada Tuhan karena perkenanannya STT Kataros tiba pada usia ke-11 tahun. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Luar biasa. Tapi saudara-saudaraku, yang menjadi pertanyaannya adalah, cuma kita di slide berikut perhatikan, kenapa bisa Kataros itu eksis? Kenapa dia bisa bertahan? Walaupun diguncang tapi tak tergoyahkan. Satu jawaban yang saya perhatikan, saudaraku dikasihi Tuhan, adalah karena Tuhan masih menyertai. Kenapa Tuhan menyertai? Jangan lupa janji Tuhan. Apa dikatakan? Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kataros ini disertai Tuhan karena ia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Gampang menguji satu perguruan tinggi atau pelayanan Tuhan. Kalau STT itu melakukan apa yang Tuhan mau, dia pasti hidup. Tapi kalau STT itu melakukan apa yang dia mau, manusia tutup tuh. Sudah lihat. Memang tidak ada yang sempurna, justru pada ketidaksempurnaan itulah maka Tuhan menyertainya. Hanya Tuhan yang sempurna. Dia tahu hambanya yang gak sempurna, disertai hambanya itu. Dalam segala kekurangan masih ada kemurnian itu. Itu sebabnya STT ini eksis. Saya yakin itu dari awal. Sorry to say, kalau saya dulu masuk kantor STT ini, kantornya ada triplek, gini tripleknya. Iya, di situ dia. Tapi sekarang begitu masuk, dingin. Lebih hebat lagi, kantor rapat, karena sudah makin hebat. Yang orang biasa rapat ditaruh helm di situ. Hebat, helm pakai AC. Kenapa demikian? Ini menandakan betapa berharganya pemberian Tuhan. Jadi karena STT Kataros ini menghargai pemberian Tuhan, STT ini Tuhan sertai. Tapi apa rahasianya? Saudaraku, saya mau katakan begini kepada kita. Kalau masih kita ada dalam lingkaran Tuhan, pelayanan kita masih dalam wilayahnya Tuhan, saya yakin pasti mendapat penyertaan Tuhan. Kalau masih menjalankan visi dari Tuhan, pasti Tuhan menyertai. Kalau masih melakukan amanat agung, pasti tak tergoyahkan. Kenapa Tuhan bilang, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman.
maka Kataros bisa bernyanyi dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya. Dia bisa berkata begini, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak takut sebab kau besertaku. Kalau dia bilang amin berarti dalam kesendirian dia sering nyanyikan. Dia bilang, aku percaya pada pertolongan Tuhan. Yang kedua, mengapa Kataros itu digoncang tapi tak tergoyahkan? Karena masih ada orang yang setir itu paling. Saudaraku, Mazmur berkata orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Efesus berkata, kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudaraku, di STT Kataros ini yang tinggal ini adalah orang-orang yang setia. Saya melihat perjalanan itu. Datang, pergi, datang, pergi, datang, pergi. Digoncang, pergi, digoncang, setia, digoncang, bertahan. Makin digoncang, Kataros, makin hebat kuliah, makin kuat. Hanya saja adikku belum bisa rayu saya. Dia selalu bilang, abangku, bagaimana sekolah ini? Dia pernah berdoa. Imannya sudah besar, tapi Tuhan berkata kepada dia, sabarlah hambaku. Saudaraku, saya perhatikan di sini ada dosen-dosen yang setia. Kalau nggak ada kesetiaan, tutup kampus ini. Tapi karena Tuhan kirim orang-orang yang setia, ada pun goncangan, tapi ia tidak tergoyahkan. Ada orang setia. Orang-orang setia itu pasti motivasinya bagus. Orang-orang setia itu pasti impiannya murni. Saya tadi berbisik kepada pendiri STT ini, pada hamba yang mengurapi Tuhan ini. Saya bilang kepada dia tadi, Pendeta, saya melihat ini staf-staf ini semua gemuk-gemuk, semua makmur. Lalu dia bilang, makmur semua. Dia bilang, memang orang-orang setia itu pasti kan mengembang ke kanan ke kiri. Kenapa kesetiaan dia memancangkan patoknya? Kamu di sini. Dia pancangkan patok. Dia bentangkan sayapnya. Di situ ia berkarya. Yang dia lihat bukan hanya materi, tapi dia lihat ayat 28 itu. Apa dikatakan? Marilah kita, dikatakan di sana, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu kerajaan Allah, itu kuasa Tuhan, itu dari Tuhan. Uang tergoncangkan, tapi kuasa Tuhan membabat semua itu. Anda di sini Tuhan pilih, dan Anda pilihan dari sekian banyak orang. Andalah yang berkenan di hadapannya, bersama-sama membangun ini. Andalah yang setia itu. Tuhan akan memberi anugerah luar biasa. Amin. Yang ketiga, mengapa digoncang tapi tak tergoyahkan? Yang saya lihat juga di STT ini, hanya karena kasih karunia. Nggak ada karena yang lain. Visi itu pemberian Tuhan. Kita bisa sesuatu karena Tuhan. Begini karena Tuhan. Kenapa Tuhan berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ia berjalan di depan. Sebelum kita berperang, Tuhan sudah di situ.
Sebelum orang itu memfitnah, menghalang, Tuhan sudah ada di situ. Ini juga yang menjadi pegangan saya sampai hari ini menjadi hamba Tuhan. Saya secara pribadi tidak ada kemampuan apa-apa. Nah, ada istri saya ada juga di situ, dia tahu persis. Hujan, panas, banjir kita hadapi 5 tahun lebih dengan tetesan air mata, masuk angin, badan tersiksa. 5 tahun saya, kata cara pribadi, habis-habisan tenaga. 5 tahun Tuhan berikan saya tidak lelah, menikmati kebahagiaan dari pelayanan. Kok bisa? Karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudaraku, STT Kataros ini kalau saya dari awal itu, jadi mulai dari sana dulu, dari sana ya pindah, kemudian terseok-seok. Saya lihat, saya kasih karena Tuhan. Kalau ada yang lebih besar melihat STT itu, pandang sebelah mata. Tapi sekarang nggak bisa lagi sebelah mata, harus pandang dengan 2 mata. Itulah hebatnya. Semua karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, hanya karena kemurahan Tuhan saja hari ini 11 tahun usianya, hanya karena belas kasihan Tuhan. Hidup kita pun begitu, hanya karena kemurahan Tuhan. Katakan dulu bersama-sama dengan saya begini: hidupku hanya kemurahan Tuhan. 1, 2, 3. Hidupku hanya kemurahan Tuhan. Jadi kalau hanya karena kemurahan Tuhan, itulah yang dikatakan di sini. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah karena hidup kita kemurahan Tuhan. Hari ini bersyukurlah STT Kataros karena kemurahan Tuhan. Diguncang tapi tak tergoyahkan. Mengapa bisa begitu? Tuhan punya maksud. Nomor 4. Apa rencana Tuhan? Saudaraku, dalam nomor 4 ini dikatakan begini: supaya lebih indah. Supaya lebih indah. Di slide nomor 4 tadi dikatakan supaya lebih indah. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini didasarkan kita melihat kehidupan Moab. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah, biasa-biasa. STT yang tidak pernah diguncang, ya udah biasa-biasa saja saudaraku. Kalau nggak pernah diguncang hidupnya biasa-biasa saja. Tapi kalau ada goncangan itu membuat engkau semakin manis di hadapan Tuhan. STT Kataros ini memang ia diguncang. Tergoyahkan. Itu miliknya Tuhan. Dan ternyata Tuhan mau supaya STT Kataros ini lebih indah. Diguncang oleh Tuhan supaya ia makin dekat kepada Tuhan. Diguncang oleh Tuhan supaya ia makin manis di hadapan Tuhan. Saudaraku, pernah nggak mengalami guncangan hidup? Coba kalau nggak pernah mengalami guncangan hidup, nggak ada kemajuan, nggak ngerti perasaan orang, egois. Tapi coba kalau diguncang ekonomi, tahu sakitnya nggak punya uang. Jadi kalau ada nggak punya uang, kasih uangmu. Kalau STT ini nggak bisa bayar gaji karyawan, kasih uangmu. Kalau kita mengalami guncangan kesehatan, kalau kita mengalami guncangan lapar, tahu sakitnya lapar, maka kalau ada kelaparan, berikan dia makan. Saudaraku, kami pernah naik pesawat ke Medan. Apa namanya yang baru ini? Superjet. Ya.
dari Soekarno-Hatta itu masih biasa, tenang dia, enak dia. Ya udah biasa-biasa aja. Tapi begitu di atas Pekanbaru datang guncangan itu, turbulensi. Pertama sih pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Begini, datang pramugari, tenang, tidak apa-apa. Kalau ini bicara apa nggak apa-apa kan begitu. Tapi apa? Makin kencang. Saya nggak nyadar, saya di pesawat. Saya pegang kursinya sambil keringat dingin dan sambil berdoa. Pertama-tama doaku pelan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Begitu mulai kencang. Dalam nama Yesus. Begitu pesawat terjun, begitu dalam nama Yesus. Sampai bapak-bapak di sebelah kiri saya itu bingung, dia ini baca mantra apa-apa ya. Ternyata makin ada guncangan itu, makin dekat kita kepada Tuhan. Ini pesan saya kepada pendiri STTK Taros, pakai Tuhan. Makin ada guncangan itu, sebenarnya ia sedang mengukur kampus kita ini menjadi kampus yang lebih manis dan lebih indah. Amin. Memang saudaraku, coba kita perhatikan. Ini peraturan dari pemerintah menyusahkan loh. Mesti akreditasi, kalau nggak akreditasi nggak boleh keluarkan ijazah. Padahal nanti di surga Tuhan nggak pernah tanya ijazah itu. Saya banyak ijazah, bingung saya mau diapain itu. Juga saudaraku, peraturan pemerintah, dosen-dosen harus mengikuti namanya jabung kepangkatan. Kalau nggak ada pangkatnya, nggak boleh ngajar. Ngeri. Harus mengisi borang-borang, katanya begitu. Di laptop. Pertama tegak. Lama-lama garap orang. Jadi begini. Jadi pendek begini. Begini. Kalau soal fitnahan banyak lah. Udah diluluskan juga masih nuntut ABCD. Tapi ternyata itu Bapak pendiri, Pak Ketua mengukur kampus kita rupanya supaya lebih indah. Dulu muridnya cuma 2, 3, 4, sekarang banyak. Di Indonesia murid kita banyak. Semakin indah, semakin besar. Dulu kata Taros nggak ada pasang-pasang balon, boro-boro beli balon. Sekarang tulisan apa? Happy birthday. Katakan 1, 2, 3. Happy birthday.